Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Luluan Malika dengan NIM 2018 70197, mahasiswi Trisakti School of Management dari kelas mata kuliah Bahasa Indonesia Sabtu 7.30. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi diksi atau pilihan. Untuk di slide selanjutnya yaitu ada diksi atau pilihan. Nah, pilihan kata ini merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca baik secara lisan maupun tulisan. Nah, di dalam diksi ini ada pemilihan kata dua syarat, yaitu ketetapan dan kesesuaian. Apa sih itu ketetapan? Nah, ketetapan ini sesuatu yang dapat mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Kalau untuk kesesuaian, yaitu kecocokan antara kata dengan kesempatan dan keadaan. Untuk pembahasan yang pertama, kata-kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian. Contohnya ada sinonim. Sinonim itu apa sih? Jadi, sinonim ini adalah hubungan semiotik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata yang lainnya. Atau kita dapat simpulkan nih dengan persamaan arti lebih mudahnya dari kata sinonim. Contoh, rajin sama dengan giat, pintar sama dengan pandai, bibi sama dengan tante, ahli sama dengan pakar. Untuk yang kedua, ada antonim. Antonim itu lawan arti. Contohnya, asli, palsu, panjang, pendek, bersih, kotor, takut, berani. Nah, yang ketiga ada homonim. Homonim itu apa sih? Homonim ini adalah suatu kata yang memiliki arti atau makna yang berbeda akan tetapi lafaz atau ejaannya sama. Contohnya bulan. Rencana pernikahan Nia dan Budi akan dilangsungkan pada bulan Januari tahun depan. Nah, jadi di sini ini bisa diartikan untuk maknanya sendiri. Untuk bulan ini, kata bulan pada kalimat pertama merupakan penyebutan periode dalam kalender. Ada juga contoh pancaran sinar bulan purnama di langit yang cerah terlihat lebih indah daripada sinar bulan saat sedang mendung. Nah, kalau bulan di sini ini yaitu kata bulannya pada kalimat kedua ini menunjukkan satelit alam yang mempunyai lintasan orbit di bumi. Jadi bukan lagi tentang kalender. Selanjutnya ada homofon. Apa sih itu homofon? Homofon ini kata yang diucapkan sama tetapi memiliki maksud yang berbeda. Contoh, bank tempat menyimpan uang. Tapi kita bisa juga sebut dengan bank. Kita manggil abang kita nih. Nah, kalau bank tempat menyimpan uang, bisa juga dengan kita memanggil saudara laki-laki kita dengan sebutan bang. Jadi, sebutannya sama, padahal artinya tuh beda. Selanjutnya ada homograf. Kata yang sama ejaannya tetapi berbeda dengan lafadz dan maknanya. Contoh, palu kota, palu alat. Untuk pembahasan yang kedua, ada denotasi dan konotasi. Yang pertama, ada denotasi. Apa sih denotasi itu? Denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Contoh, kaca itu jatuh dan hancur berkeping-keping. Nah, hancur di sini itu memiliki arti rusak menjadi pecahan-pecahan kecil. Untuk konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya dan merujuk pada hal yang lain.
Contoh, kenaikan BBM bukan hanya kabar angin. Nah, kabar angin ini yang dimaksudkan isu atau tidak pasti kebenarannya. Irfan merupakan keturunan darah biru. Nah, apa sih dari darah biru ini? Darah biru itu dimaksudkan artinya bangsawan atau yang terhormat. Untuk pembahasan yang ketiga, ada abstrak dan konkret. Abstrak ini yang pertama. Abstrak itu apa sih? Abstrak adalah sesuatu yang tidak nampak atau tidak terlihat oleh panca indera. Contohnya, aku mendapat ilmu yang bermanfaat dari kuliah ini. Nah, bisa digarisbawahi yaitu mendapatnya. Cinta ini tulus untukmu, mohon terimalah. Kata tulus ini yang bisa kita rasakan tapi tidak terlihat. Nah, untuk yang kedua ada konkret. Apa sih konkret itu? Konkret adalah kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera. Jadi dia tuh lebih ke nampak dan terlihat di saat kita ucap. Contoh, ayah memperbaiki sepeda. Udah jelas nih, ada barangnya sepeda. Aku menggoreng ikan hasil tangkapan bapak. Ikan. Bisa kita garis bawahi yaitu ikan. Toko kelontong itu menjual berbagai macam jenis barang. Udah kelihatan juga, toko kelontong. Selanjutnya, ada umum dan khusus. Yang pertama, kita bahas dulu untuk umum. Apa sih umum itu? Umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Contoh, ibu sedang berkunjung ke toko elektronik. Nah, elektroniknya ini yang biasa kita sebutkan, tapi nggak tahu nih maknanya. Misalkan elektroniknya tuh elektronik apa? Nah, kalau misalkan khusus, yaitu kata yang sempit atau terbatas ruang lingkupnya. Contoh, ibu membeli televisi baru bulan kemarin. Nah, ini udah jelas nih, langsung ke televisi daripada contoh yang umum tadi. Untuk selanjutnya, kita membahas tentang populer dan kajian. Untuk yang pertama, kita bahas dulu populer. Apa sih populer itu? Populer adalah kata yang dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dia tuh kayak sering kita ucapin gitu. Nah, untuk kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Nah, di sini ada contoh-contoh yang biasa kita sebutkan kata-katanya di dalam sehari-hari atau kayak jarang kita dengar. Untuk populer itu yang biasa kita sehari-hari dengarkan, kalau untuk kajian itu lebih biasa nggak kita sebutin. Nah, yang pertama di sini saya kasih contoh yaitu materi. Nah, kajiannya tuh bahan, produk, barang, susunan daftar, pajak fiskal, jumlah total, harta aset, latar setting, memilih seleksi, akhir final, letusan erupsi. Dan lain sebagainya, masih banyak contoh yang lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya, itu ada kata dalam percakapan. Ada jargon dan slang. Nah, untuk jargon ini, apa sih itu jargon? Jargon adalah kata-kata teknik yang dipakai oleh segolongan atau kelompok tertentu dalam berkomunikasi. Bentuknya bisa seperti sandi, kode rahasia, atau morse. Contohnya, kawan bukan lawan, raga tua jiwa muda. Yang ketiga, spontan uhuy. Nah, ada juga slang. Apa sih slang itu? Slang adalah kata-kata yang biasa dipakai para remaja dalam berkomunikasi. Tercipta karena para pemakai ingin berbeda dari orang yang lainnya. Contoh nih, aku ambil dari bahasa yang sering kita ucapin. Ada sabep. Sabep tuh bebas, baper, bawa perasaan. PHP, pemberi harapan palsu. Slow, santai, kilap, balik.
Selanjutnya ada perubahan kata. Yang pertama ada meluas. Meluas ini kata-kata yang dulunya memiliki arti yang terbatas, kini cakupan maknanya jadi luas. Contoh, selamat datang di kampus Trisakti School of Management. Kalau untuk kata menyempit, kata yang dulunya memiliki makna luas, sekarang maknanya menjadi sempit. Adik dibelikan sepeda motor buatan Jepang. Kalau Synestesia yaitu perubahan arti akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlain. Contoh, dikala sedih seperti ini, aku merasa semua yang ada di dunia ini begitu gelap. Nah, yang terakhir ada perubahan kata. Yang pertama itu ada amelioratif. Apa sih itu? Dia tuh pengertian kata yang baru dirasakan lebih baik dan enak didengar dibandingkan dengan kata yang lain. Contoh, lanang laki, bini istri. Ada juga asosiasi. Apa sih asosiasi itu? Asosiasi adalah perubahan makna yang terjadi karena berpersamaan sifat. Contoh, dia adalah harta karun di kehidupanku. Selanjutnya, ada peyoratif. Kata yang sekarang maknanya lebih rendah dari yang dulu. Contoh, ia bekerja sebagai pelayan toko. Sekian materi diksi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.